Seorang pria berusia 27 tahun bangun setiap pagi bukan karena ia punya tujuan besar dalam hidupnya, tapi karena alarm di ponselnya tidak pernah benar-benar berhenti berbunyi selama ia masih punya cicilan yang harus dibayar. Ia berangkat kerja sebelum matahari benar-benar naik, menembus kemacetan yang sama, menghirup udara yang sama, menuju kantor yang sama, dengan rutinitas yang nyaris tidak pernah berubah. Dan dengan harapan setiap harinya justru semakin menipis tanpa ia sadari. Di atas kertas, dia adalah bagian dari kelas menengah, memiliki pekerjaan tetap, penghasilan bulanan, dan kehidupan yang terlihat stabil jika dilihat dari luar. Tapi yang tidak pernah benar-benar terlihat adalah bagaimana setiap rupiah yang dia hasilkan sebenarnya sudah habis bahkan sebelum bulan itu benar-benar dimulai. Seolah seluruh sistem telah lebih dulu menentukan kemana uang itu akan pergi sebelum ia sempat menggunakannya. Gajinya masuk, lalu langsung terpotong oleh realitas yang tidak bisa dinegosiasikan, sewa tempat tinggal yang terus naik tanpa kompromi, tanpa jeda, tanpa penjelasan yang benar-benar masuk akal bagi mereka yang harus membayarnya. Cicilan kendaraan yang dulu terasa seperti langkah maju, simbol bahwa hidupnya sedang berkembang, kini berubah menjadi beban tetap yang tidak bisa dihentikan tanpa konsekuensi yang lebih besar. Tagihan listrik, air, internet, dan kebutuhan dasar lain yang diam-diam terus membengkak setiap bulan. Bergerak perlahan tapi konsisten ke arah yang sama. Belum lagi harga makanan yang naik secara halus tanpa pernah benar-benar kembali turun ke titik awal. Dalam hitungan hari, bukan minggu, saldo rekeningnya kembali ke titik awal, memaksanya mengulang siklus yang sama tanpa jeda, tanpa ruang untuk bernapas, tanpa kesempatan untuk benar-benar keluar dari pola tersebut. Sebenarnya ia bukan malas, ia tetap bekerja setiap hari, bahkan seringkali lebih lama dari yang seharusnya, mengambil tambahan waktu, tambahan tenaga, tambahan kelelahan yang tidak pernah benar-benar dihitung sebagai sesuatu yang berharga. Namun, tetap saja tidak cukup. Dan di titik itulah sesuatu mulai retak, bukan secara tiba-tiba, tapi perlahan, hampir tidak terasa di awal sampai akhirnya tidak bisa lagi diabaikan. Selama bertahun-tahun, narasi besar tentang kelas menengah dibangun sebagai simbol keberhasilan dalam sistem ekonomi modern. Bahwa selama seseorang memiliki pekerjaan tetap, penghasilan stabil, dan mampu memenuhi kebutuhan dasar, maka ia telah berhasil keluar dari tekanan yang paling bawah. Bahwa ada garis tak kasat mata yang memisahkan mereka yang sudah aman dengan mereka yang masih berjuang. Sebuah garis yang membuat banyak orang merasa bahwa mereka telah sampai di titik yang benar. Tapi hari ini, garis itu semakin kabur. Bahkan dalam banyak kasus, garis itu mungkin tidak pernah benar-benar ada. Karena kenyataannya, jutaan orang yang berada tepat di atas garis tersebut hidup dalam kondisi yang sangat rapuh. Berada dalam posisi yang terlihat stabil, tapi sebenarnya hanya berdiri di atas fondasi yang sangat tipis. Sedikit saja guncangan, mereka bisa jatuh kembali ke bawah dengan sangat cepat. Sakit, kehilangan pekerjaan, perubahan kecil dalam biaya hidup, atau bahkan krisis yang datang dari tempat yang jauh dari kehidupan mereka bisa menjadi titik awal dari runtuhnya seluruh stabilitas yang mereka bangun selama bertahun-tahun. Dan yang lebih mengkhawatirkan, banyak dari mereka bahkan tidak menyadari bahwa sejak awal mereka tidak pernah benar-benar aman. Di Indonesia, fenomena ini mulai terlihat dengan semakin jelas jika dilihat lebih dalam dari sekedar angka permukaan. Secara statistik, ekonomi memang tumbuh, angka kemiskinan ekstrim menurun, dan kelas menengah pernah menjadi tulang punggung konsumsi nasional. Tapi di balik angka-angka itu, ada realitas lain yang bergerak dalam arah yang berbeda. Jumlah kelas menengah justru mengalami penyusutan dalam beberapa tahun terakhir, sementara kelompok yang disebut sebagai rentan dan economically insecure terus membesar tanpa banyak disadari. Ini adalah kelompok yang terlihat stabil dari luar, tapi sebenarnya hidup di tepi jurang yang tidak pernah terlihat. Mereka masih bekerja, masih menghasilkan uang, dan masih terlihat baik-baik saja, tapi tidak punya cukup bantalan untuk bertahan jika sesuatu benar-benar terjadi. Dan di tengah tekanan itu, muncul satu perubahan besar yang perlahan menggeser struktur kehidupan banyak orang, yaitu kualitas pekerjaan itu sendiri yang semakin menurun. Gig ekonomi, pekerjaan informal, dan sistem kerja fleksibel yang dulu dipromosikan sebagai bentuk kebebasan, kini mulai memperlihatkan sisi lain yang jauh lebih kompleks. Orang bisa bekerja kapan saja, di mana saja, tapi tanpa perlindungan, tanpa jaminan kesehatan, tanpa kepastian masa depan yang jelas. Semua resiko itu dipindahkan ke individu. Semua ketidakpastian ditanggung sendiri, dan semua konsekuensi harus dihadapi tanpa bantuan yang cukup. Ketika kondisi ekonomi global mulai bergejolak, entah karena krisis energi,
inflasi, atau ketegangan geopolitik di belahan dunia lain, dampaknya tidak pernah berhenti di level atas. Ia selalu turun, merambat, dan pada akhirnya menumpuk di mereka yang berada di posisi paling bawah dalam struktur tersebut. Harga lagi naik, biaya hidup meningkat, daya beli melemah, sementara penghasilan tetap di situ saja, atau dalam banyak kasus justru malah menurun. Dalam sistem seperti ini, mereka yang berada di posisi paling lemah akan selalu merasakan tekanan paling besar, karena mereka tidak memiliki ruang untuk menyerap guncangan tersebut. Bayangkan seseorang yang setiap hari bekerja 10 hingga 12 jam, hanya untuk memastikan bahwa ia bisa bertahan hingga akhir bulan. Lalu tiba-tiba biaya hidup naik 10 hingga 20% tanpa ada peningkatan pendapatan yang sebanding. Tidak ada kenaikan gaji, tidak ada perlindungan yang cukup, tidak ada ruang untuk berhenti. Yang ada hanya satu pilihan, bekerja lebih lama, lebih keras, lebih lelah, untuk hasil yang sama atau bahkan lebih sedikit. Ini adalah perlombaan tanpa garis finish, di mana kecepatan terus ditingkatkan secara sepihak, sementara pelarinya perlahan kehabisan tenaga tanpa pernah diberi kesempatan untuk berhenti. Dan di titik inilah, konsep kelas menengah mulai kehilangan maknanya secara perlahan. Karena jika seseorang harus terus bekerja tanpa henti hanya untuk bertahan hidup, maka perbedaannya dengan kemiskinan menjadi semakin sulit untuk dibedakan. Hanya berbeda dalam tampilan, bukan dalam tekanan. Sementara itu, di sisi lain dari struktur yang sama, akumulasi kekayaan justru bergerak dalam arah yang berlawanan, dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Sebagian kecil populasi menguasai porsi kekayaan yang sangat besar, sementara sebagian besar lainnya harus berbagi sisa yang terus menipis. Ketimpangan ini bukan hanya soal angka statistik, tapi tentang bagaimana sistem mendistribusikan keuntungan dan resiko secara tidak seimbang. Keuntungan terkonsentrasi di satu sisi, tekanan disebarkan ke sisi lainnya. Dan semakin besar tekanannya, semakin jelas siapa yang benar-benar menanggung beban tersebut. Dampak dari kondisi ini tidak hanya berhenti pada aspek ekonomi semata. Ia mulai merambat ke aspek sosial, mempengaruhi cara orang melihat masa depan, cara mereka mempercayai sistem, dan cara mereka memandang kemungkinan untuk benar-benar keluar dari kondisi yang mereka alami. Dan ketika seseorang tidak lagi yakin bahwa kerja keras akan membawa perubahan yang berarti, maka motivasi perlahan berubah menjadi sekedar kewajiban untuk bertahan. Ia tidak lagi bekerja untuk berkembang, tapi hanya untuk memastikan bahwa hidupnya besok tidak runtuh. Dan dalam jangka panjang, kondisi ini menciptakan sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada sekedar kesulitan ekonomi. Ketidakpercayaan terhadap sistem, terhadap peluang, dan terhadap gagasan bahwa seseorang punya kesempatan yang sama. Namun selama sistem ini masih berjalan dan masih menghasilkan keuntungan di level tertentu, perubahan besar tidak akan terjadi dengan mudah. Selama orang-orang masih bekerja, masih mengkonsumsi, dan masih bertahan, maka dari luar semuanya akan terlihat normal, seolah tidak ada yang benar-benar salah. Padahal di dalamnya, tekanan terus menumpuk tanpa henti. Dan mungkin disinilah letak ironi terbesar dari semuanya, bahwa jutaan orang percaya mereka sedang naik, padahal sebenarnya mereka hanya berusaha agar tidak jatuh. Mereka terus berlari, terus bekerja, terus mengulang siklus yang sama setiap hari, tanpa pernah benar-benar keluar dari lingkungan tersebut. Dan semakin lama mereka bertahan, semakin jelas bahwa mereka tidak pernah benar-benar bergerak kemana-mana, hanya berputar di situ, dalam sistem yang sama, dengan tekanan yang terus meningkat, dan tanpa jalan keluar yang benar-benar jelas. Dan mungkin, setelah memahami semua ini, satu pertanyaan sederhana mulai muncul dengan sendirinya. Apakah kita benar-benar sedang membangun kehidupan yang lebih baik, atau hanya bertahan lebih lama dalam sistem yang sama? Aneh memang, tapi inilah jebakan middle class.